oleh Allah kehadiran kita dengan ibadah. Cuman diniatkan dari rumah tadi niat ke sini untuk menuntut ilmu. Ketika kita berniat, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yati, kata Rasul. Siapa yang datang atau keluar dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu, maka samalah dengan dia jihad atau berperang di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Ini perlunya niat. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat sering salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan memperkenalkan sedikit. Kemungkinan ada di antara kita kebanyakan yang tidak kenal, ya. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, maka saya perkenalkan. Nama saya Mahir Fahmi, Ustadz yang satu-satunya mahir di sore ini. Karena kenyataan memang nama saya Mahir Fahmi. Dan saya bekerja di kantor KUA sebagai pendidik agama. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengasih materi. Mudah-mudahan tidak membosankan, ya. Pada hari ini saya dikasih materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak, calon ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membuat keluarga kita itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah adanya keturunan. Betul? Sepakat? Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita menikah, apabila 1 bulan pertama kita belum juga, istri belum juga ada tanda-tanda hamil, itu sudah mulai gelisah. Bulan yang kedua belum juga ada tanda-tandanya, itu sudah mulai saling bertanya. Percaya nggak? Bagaimana nih? Ini siapa yang nggak sehat nih? Itu begitu. Akhirnya diboyonglah istri ke rumah sakit untuk diperiksa. 1 tahun belum juga punya anak, itu sudah mulai gelisah itu. Apalagi kalau dia tidak beriman kepada Allah, agamanya kurang, itu sudah mulai dia nengok Facebook, internet yang lain-lainnya itu, dunia mayanya, itu mau menyeberang dia tuh. Akhirnya rumah tangga tidak sakinah lagi, mawaddah lagi. Artinya salah satu yang membuat keluarga itu sakinah, mawaddah adanya anak sebagai keturunan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cuman dalam mempersiapkan keturunan anak, tentu kita tidak mau sembarang anak, ya enggak? Jangan hanya sembarang lahir saja anak tuh, ya. Anak yang kita inginkan itu anak yang berkualitas. Bagaimana ala Rasulullah? Berkualitas ala Rasulullah itu yang pertama tentu akidahnya kuat, ya, imannya kuat,
punya ilmu, punya adab akhlak, dan fisiknya juga kuat, sehat. Jadi lahir dan batin memiliki kekuatan, ditambah lagi dengan kekuatan ekonomi. Jadi untuk mempersiapkan ini tentu harus ada rancangan-rancangan dan persiapan-persiapan kita. Kalau kita tidak siap punya anak, mundur saja nikah. Ada yang tidak siap punya anak? Karena ada orang kadang, saya menikah mau, tapi tak perlu punya anak. Ada enggak? Itu di luar negeri, di cerita-ceritanya itu orang enggak mau punya anak lagi. Nikah, kawin mau mah, tapi tidak mau punya anak. Kalau dalam Islam tak ada kamus yang demikian. Karena ayat yang kita bacakan tadi, tujuannya kita menikah pasangan itu adalah untuk banyak keturunan. Dan Rasulullah itu sangat suka dengan banyak umatnya nanti. Ini perlu persiapan. Kalau tidak persiapan, lahir nanti anak yang bertipe dengan tipe korek api. Tahu anak korek api? Tahu nggak? Anak korek api itu sudah keluar. Dulu kan ada korek yang berbatang-batang tuh kan? Sudah dikeluarkan dari itu dibakarnya ibu bapaknya. Habis terbakar. Ini anak durhaka. Jangan sampai lahir dari rahim-rahim kalian semua seperti itu. Kalau tidak punya persiapan bisa jadi lahir anak peluru. Tahu anak peluru? Tahu anak peluru nggak? Sudah keluar dari sarangnya tak pernah kembali. Lahir dari seorang ibu tapi dia tidak kenal ibunya sejak dia lahir sampai mati. Tak ketemu dengan ibunya, diadopsi oleh orang lain atau dia merantau tak pulang-pulang. Tak kenal dengan ibunya. Ini tipe anak peluru. Ada nanti kalau nggak punya persiapan lahir anak sangkalan, kalau bahasa kampung sangkalan batu. Yang tempat kita mapakan apa itu Bu? Itu mencabai itu ya. Cabai itu kan ada anaknya kan? Sekarang kan blender aja sekarang. Itu ya. Batu gilingan. Batu gilingan. Gitu. Lahir anak seperti anak batu gilingan. Tahu batu gilingan? Sampai cekung orang tuanya itu, sampai tembuk dia terus begini. Ini tipe anak kurang ajar nih. SD, SMP, SMA wajar dibiayai oleh orang tua. Kuliah memang wajar. Tapi mau kawin, udah anak 1, 2 sampai punya cucu, masih minta duit sama orang tua. Ini tipe anak apa tadi nih? Lagan ya, anak lagan atau anak apa tadi? Penggiling cabai ya. Ada lagi anak yang tipe anak pisang batu kata orang. Pisang uak apa? Pisang uak apa? Yang untuk goreng-goreng pisang. Itu tipe anak itu, kalau orang tuanya sudah punya beban, sudah punya mulai berbuah, itu anaknya mengeliling di bawah di sini. Sebelum musuh yang lain menghantam ibunya, dia yang dulu dihantam oleh musuh-musuh yang lain. Kamu tidak akan kubiarkan sampai kepada ibuku, langkahi mayatku terlebih dahulu. Ini anak membela ya. Ini ada memberikan manfaat. Itu hanya perumpamaan saja. Ya. Mudah-mudahan anak yang kita inginkan anak yang menyenangkan jiwa dan mata kita melihatnya. Sehingga kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa min zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Udah hafal doanya? Coba kalau tunjuk tangan berapa orang yang hafal doa itu?
Ini persiapan ini bagaimana anaknya nanti menjadi ini. Ini doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ini belum punya anak atau sudah punya anak? Ibu udah punya anak wajar, tapi dari suami yang lain kan? Nah, nggak apa-apa, ini halu lagi bu. Mungkin dulu anaknya ya soleh juga lah, mudah-mudahan ini tambah soleh lagi anak. Ya, nggak terlambat persiapannya. Umur belum sampai 50 kan bu? Alhamdulillah. Jadi inilah, pada perkara ini kita akan berbincang apa-apa saja persiapan untuk mendapatkan generasi yang berkualitas ala Rasulullah. Dari buku inilah, ini buku ini sebenarnya saya sendiri yang menyusunnya, yang mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan generasi yang berkualitas itu, yang pertama sekali pemilihan pasangan hidup. Bibit bobot. Kita kalau mau nanam sawit harus bersertifikat enggak? Bersertifikat enggak apanya? Kalau enggak bersertifikat, ragu enggak kita? Ini untuk apa gunanya bibit bersertifikat? Semoga nanti hasilnya lumayan tidak mengecewakan. Jadi bibitnya itu harus bagus. Apa bibit? Kalau di kita apa bibit sebenarnya? Bibit itu yang laki-lakinya. Calon bapak-bapak ini bibit ini. Yang akan menurunkan nanti ke bibit itu bapak-bapak itu. Besar badannya, tegap, berkumis, berjenggot. Nah, itu bapak-bapak ini keturunannya nanti itu. Kalau watak dan tabiat biasanya dari ibu. Keturunannya dari ibu biasanya. Watak dan tabiatnya itu, makanya kalau mencari istri itu jangan istri yang selalu berselingkuh. Kalau ada ibu bapaknya ibunya dulu berselingkuh, kalau bisa jangan anaknya ini dinikahi untuk kita. Kalau tidak mau anak kita berselingkuh pula. Karena sifat dan tabiat itu dari ibu biasanya menurut gen. Kalau mau ganteng, berkumis, berjenggot, besar badannya, pilih laki-lakinya. Percaya nggak? Ini sebenarnya dari dasar hadis saja semuanya, ini dari hadis Rasulullah semua. Karena ada sebuah pertanyaan kepada dulu di zaman Rasulullah. Dia mengadulah, orang ini kan yang perempuannya kuning lansat kulitnya, yang laki-laki putih sebenarnya, putih semampai bukan sawo mata, begitu. Tapi lahir anak hitam klat-klat. Tahu hitam klat-klat? Hitam manis gitu. Hitam manis. Curigalah orang nih. Kata istrinya, abang nggak hitam manis. Kata suaminya, kamu berselingkuh ya? Enggak. Tapi kok bisa anaknya kita seperti ini? Wah, bingunglah orang nih. Datanglah mengadu kepada Rasulullah. Jadi bukan begini. Oh ginilah. Kalian tidak ada curang kan, permainan curang? Enggak ada. Normal-normal saja. Anak kalian hitam, itu yang menjadi permasalahan. Iya. Kakek kamu pernah ada nggak kakek kamu yang dari laki-laki ini dulu kulitnya hitam? Diingat-ingat, rupanya ada paman yang nomor sekian hitam orangnya. Oh, masuk gen ini dia. Aman aja kalian, berarti gen ini masuk ke sini, ini ada gen dari situ sedikit. Maka wajar ya, sabarlah. Ya,
Ya, akhirnya orang tua pulang. Jadi kalau nggak ada mirip dengan suami, tengok kakeknya mungkin mirip dengan kakek. Kalau saya ini kata orang dulu mirip kakek saya, tapi saya sendiri nggak pernah lihat kakek saya. Ya kan enak lucu kan? Kata orang saya mirip kakek saya, tapi tak pernah jumpa dengan kakek saya. Yang menyebutkan itu orang yang seliting kakek saya. Ya alhamdulillah, tak apa-apa. Ya, jadi Rasulullah telah memberikan saran dalam pemilihan bibit, yaitunya tankihul mar'atu li arba. Nikahilah perempuan itu. Ini arahnya ke perempuan sebenarnya ini. Kenapa ini watak tabiat di sini nih? Nikahlah kamu dengan perempuan itu 4 ciri-cirinya. Tapi ini tidak mesti semua. Yang pertama katanya 5 liha, karena hartanya. Ini hartanya. Perempuan ini dilihat juga hartanya ini, atau keturunannya berharta enggak? Punya sawit juga ini. Kemudian lebar ini. Sekalian beli anaknya dapat 1 kompleng, enggak? Ternyata merubah nasib itu dengan keturunan ini, dengan kawin ini enak sekali, mudah. Saya sudah menerapkan itu. Iya. Dulu saya nggak bisa kuliah karena miskinnya orang tua, nggak bisa kuliah. Pondok pesantren sampai ke Aceh sana biaya sendiri. Kawinlah saya dengan orang di sore ini, punya koplengan tanah. Alhamdulillah, udah punya rumah, mobil, ruko. Kan lucu itu. Ya alhamdulillah. Rupanya gitu. Cuman tahulah, ini ada rahasia di balik. Kenapa perempuan yang berharta dicari? Karena Rasulullah berjalan dakwah beliau kawin dingin Siti Khadijah. Lancar dakwah Rasulullah dengan istri yang punya harta, iman dan takwa. Betul nggak? Karena kalau perempuan punya harta, yang laki-laki ini nggak liar dia. Laki-laki ini liar nih, ya. Kalau harta itu banyak laki-laki yang memiliki, perempuan nggak punya harta, laki-laki yang punya harta, ini laki-laki ini liar nih. Itu makanya sampai kawin 1, 2, 3 sampai 4. Jadi biarlah laki-laki itu keren, biasa-biasa, tapi berilmu, beriman kalau bisa. Tapi harta perempuan yang punya, nggak perlu. Kita laki-laki ini tidak perlu surat tanahnya, tapi semua kita miliki. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama harta. Yang kedua wajamaliha, karena cantiknya. Ini cantiknya ini perlu kata Rasulullah, karena 24 jam kita bertemu dengan menemani kita tidur siapa? Menengok kita masak, masak siapa? Gitu. Tapi cantik ini relatif menurut selera Anda masing-masing, jangan menurut saya. Kalau hadir istri saya di sini duduk, ditanya oleh kalian siapa yang cantik wanita di sini, saya akan tunjuk istri saya yang paling cantik. Betul nggak? Kamu siapa calon ini mana nih? Di dalam ini semuanya ini perempuan mana yang paling cantik? Kalau enggak ya udah jadi nikah ya kan? Enggak jadi bang cemburu saya. Abang bilang ada yang lain lebih cantik. Gitu. Jujur nggak? Jujur sajalah. Walaupun nggak jujur ya jujur saja. Syukuri saja. Kamu mana calonnya ini mana calonnya? Di sini mana yang ganteng nih? Dia yang ganteng kan? Jujur itu kalau ditunjuk saya tadi. Cemburu juga dia sama saya kan?
untung nggak ditunjuknya saya yang di depan. Ya, ditunjuknya cepat yang di belakang ya kan. Jadi kalau masalah kecantikan ini relatif ibu-ibu bapak-bapak. Itu kita memilih sendiri-sendirilah. Yang selanjutnya karena apa lagi? Keturunan. Jadi keturunan ini perlu. Jangan-jangan ini anak penzinah dulunya. Itu makanya di zaman dahulu bertanya kita sebelum menikah itu tanya dulu. Ini siapa keturunannya, bapaknya siapa, bapaknya ini dari bapaknya siapa sampai ke moyangnya. Oh rupanya ini keturunannya dia orang baik-baik. Orang baik-baik rupanya. Ini perlu keturunan. Dan yang terakhir karena din agamanya. Jadi kok agama terakhir, tahu nggak? Agama diterakhirkan di sini sebenarnya agama ini pengikat keseluruhan tiga tadi. Kalau ada calon kaya, tengok agamanya. Kalau dia kaya tak beragama akan sombong. Kalau dia cantik, tengok agamanya. Karena kalau tidak dia berselingkuh. Keturunannya baik, tengok agamanya. Semoga kita lancar dan aman. Tak sakit hati kita nanti. Kalau nggak dapat keempat-empat ini tidak masalah. Kalau ada empat-empat ini perempuan itu cantik, iya juga, hartanya banyak, keturunan bagus, agamanya mantap. Saya ingin nambah satu. Nambah satu ya kan? Aman itu. Tapi sekarang tidak dapat. 1000 tuh satu yang ada itu. Saya pun tidak ketemu sampai sekarang. Kalau sempat ketemu lah saya cari itu. Iya. Nggak bisa ketemu. Nggak bisa berhimpun yang 4 ini. Andai kata berhimpun yang 4 ini, berebut orang-orang soleh mendapatkan. Masuklah kalian. Ya kan? Ya, kalian mudah-mudahan orang-orang soleh semua ya. Tapi jangan pikirkan sampai 2-3 lah dulu. Satu saja. Satu saja ya. Satu sajalah. Jadi agamanya. Jadi ini perlu. Bibit, bobot, buminya subur. Buminya itulah tadi perempuan. Sesubur apapun bibitnya, sebagus apapun bibitnya, tapi kalau perempuannya mandul, tak punya anak. Nah, gini. Jadi itu perlunya ada bibit yang bagus, ada juga